Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Ushulul Fiqih fi kitab Syarhul Waraqat fi Ushulul Fiqih karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Thumma qala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa qawluhu wa far'an ay yu'raful masailu al-fiqhiyatu Ya'riful masailu al-fiqhiyatu masaila. Kan mansub tau? Dia tidak mungkin fa'ilnya karena kalau fa'il berarti tak karena jamak taksir. Ya'riful masaila al-fiqhiyatu at-tabi. Nah, semuanya kalau fathah pertama, fathah kedua. Kapan berubah yang pertama, berubah semuanya setelahnya. Ya'riful masaila al-fiqhiyata at-tabi'ata li hadhil qawa'idi wa ghairiha wa laysa al-muradu hafdhuha. Innamal maqsudu ay yahfadha jumlatan minha liyatamakkana min ma'rifatin ma yuridu alaihi athna'ul fatwa idh la yatasawwarul al-ilmu bijami'iha wa idh la tasawwarul ilma bijami'iha. Apa itu saya tidak terlalu dengar. Bijami'iha idla yatasawwarul ilma bijami'iha. Bijami'iha. Kenapa bijami'iha? Kenapa panjang i-nya? Idla yatasawwarul ilmu idla yatasawwarul ilmu bijami'iha. Wa qawluhu, kata beliau qawluhu far'an. Berkata penulis wa far'an, dia harus tahu fara'. Apa maksudnya? Ya'riful masail al-fiqhiyah. Dia mengetahui masalah-masalah fikih. Lihadil qawaid wa ghairiha, untuk kaidah ini dan selainnya. Walaisal muradu hifdhuha. Tapi ingat, bukan diinginkan menghafalnya. Antum harus tahu, paham begitu. Tapi bukan berarti menghafalnya. Karena kalau antum mau menghafal suruh masalah fikih, berarti kan hafal dari kitab Thaharah sampai kitab perbudakan. Kan susah. Tidak harus hafalnya. Cukup apa? Memahaminya bahwa ini masalah. Dipahami kan? Karena ketika antum memahami, antum bisa keluarkan. Walaupun antum kadang kalau hafalkan, antum akan sampaikan secara lafaz. Tapi kalau antum pahami, antum bisa contohkan dengan contoh lain. Yang memudahkan orang paham. Nah, dipahami nih. Contohnya nanti kan bisa diatur supaya sama. Ya, dengan yang disebutkan. Jadi bukan diinginkan menghafalnya. Tidak lain yang dimaksudkan untuk dihafal adalah jumlatun minha. Yang secara umum darinya saja. Ya. Liyatamakan min ma'rifati ma yaridu. Supaya dia bisa mengetahui apa yang datang. Muncul alaihi padanya. Atna al-fatwa, ketika dia berfatwa. Kan orang bertanya itu macam-macam. Kita tidak bisa rencanakan. Ini nanti dia akan bertanya tentang ini. Tidak bisa. Jadi ketika antum masalahnya tergambar, maka apapun yang datang dalam fatwa itu, antum bisa paham. Antum paham ini? Jelas kan? Misalnya dalam masalah darah haid, antum pahami masalah-masalah pokoknya. Nah, masalah wudu. Nah, masalah mandi junub, masalah tayamum. Demikian pula dijual beli. Antum pahami bahwa jual beli yang terlarang ini cirinya, ini cirinya. Antum hafal secara jumlahnya. Supaya kalau muncul bentuk nanti, kan berbeda-beda bentuk setiap saat itu jual beli. Berbeda-beda bentuknya. Muncul masalahnya, maka antum bisa gambarkan bahwa ini masuk di jual beli ini. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini boleh. Dipahami ini? Ini yang antum perlu perhatikan. Jadi jadinya nanti itu untuk masalah fikih tidak berat. Karena kita tidak hafal semuanya. Terus tidak hafal perkata. Paham kan? Tidak hafal perkata. Yang kita hafal apanya? Bentuk masalah umumnya. Bentuk masalah umumnya. Itu yang disebutkan. La yatasawwar al-ilmu bijami'iha. Karena tidak tergambar ya sama sekali ilmu dengan seluruhnya. Tidak mungkin kan?
Tidak mungkin kita tahu semuanya atau kita harus hafal semuanya. Tidak. Yang penting dia kenal, dia tahu keumuman masalahnya. Terus ثم قال حفظه الله تعالى وقوله خلافا ومذهبا أي يشترط في المفتي مع علمه بالفقه وأصوله أن يكون مطلعا على خلاف علمائه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ليذهب إلى قول من أقوالهم إن احتاج إليه كما أنه لا بد من معرفة الإجماع لئلا يفتي بخلاف ما أجمع عليه فيكون قد خرق الإجماع. nah ini Masya Allah. Kata beliau khilafan madhab. Dia harus mengetahui ada khilaf dan madhab. Yaitu dipersyaratkan pada mufti, yustarotu fil mufti, dipersyaratkan pada mufti. Bersamaan dengan dia punya ilmu tentang fikih dan usul fikih. Lihat ya, fikih tidak cukup fikih. Tapi harus tahu juga apa? Usul fikih. Dia tahu ilmu usul fikih, dia tahu ilmu fikih. Maka dipersyaratkan juga ayyakuna muttali'an. Dia mengetahui khilafil ulama, perselisihan ulama minas sahabati wat tabi'in wa min ba'dihim, dari kalangan sahabat dan tabi'in serta yang setelah mereka. Liyadhhaba ila qauli min aqwalihim. Ingat ini fungsinya supaya dia bermadhab supaya dia kembali kepada pendapat dari pendapat mereka ketika dia butuh kepadanya. Kan kita butuh, ini pendapat dipilih oleh Ibn Abbas, ini pendapat dipilih oleh Ibnu Umar. Paham kan? Dan itu juga membuat orang mendengar itu antum tenang. Beda kalau antum bilang, ini pendapat saya tanpa disebutkan apa? Siapa yang berpendapat seperti itu? Ya, siapa salafnya? Siapa pendahulunya dalam pendapat itu? Ya, siapa pendahulunya dalam pendapat itu? Jadi dia harus tahu supaya dia kembali kepada salah satu pendapat mereka kalau dia butuh kepadanya. Kama anna la budda min ma'rifatil ijma'. Sebagaimana dia juga harus tahu ijma'. Alhamdulillah di sana sudah ada buku-buku terkarang ya tentang ijma'. Ya, terkait tentang apa? Hal-hal yang disepakati. Hal-hal yang disepakati. Li'alla yufti bi khilafi ma ujmi alaih. Supaya dia tidak berfatwa ya dengan apa yang menyelisih ijma'. Kan tidak boleh kita selisih ijma'. Jadi kita pun butuh tahu ijma'. Ya, fayakunu qad qaraqal ijma'. Sehingga kalau dia berfatwa apa yang menyelisih ijma', maka dia telah merusak ijma'. Dia telah merusak ijma'. Kharaqa, merobek ijma'. ثم قال حفظ الله تعالى والمراد بقوله ومذهبا ما يستقر عليه رأيه وما يسوغ الذهب إليه لأن علم بالخلاف سبب للعلم بما يسوغ الذهب إليه وهذا إن حمل كلامه على المجتهد المطلق فإن حمل على المجتهد المقيد فالمراد بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه فيجب أن يكون عالما بقواعد مذهب إمامه ليجتهد في التخريج على أصوله أو يجتهد في ترجيح بعض الأقوال إمامه على بعض. وذكر صاحب جمع الجوامع أنه لا يستتر علم أنه لا يشترط علم Yustarotu majhul. أنه لا يشترط علم المجتهد Ilmu to. Kan fil majhul, masa ilma? لا يشترط علم المجتهد بتفاريع الفقه لأنها إنما تحصل بعد الاجتهاد فكيف تشترط فيه majhul. فكيف تشترط فيه وهذا خلاف ما عليه مصنف والظاهر أن المجتهد لابد له من معرفة بعد تفاريع ولو لتطبيق بعض القواعد الفقهية كما تقدم. Kata beliau wal muradu biqouli wa madhaba, dan yang beliau inginkan dengan kata madhaba maksudnya adalah ma yastakiru alaihi ra'yu,
apa yang telah tetap di atasnya pendapatnya. Ya kan? Wa ma yasuqu dhahab ilaih. Dan apa yang membolehkan kita kembali kepadanya. Li'annal ilma bil khilaf sabamun lil ilmi. Karena mengetahui adanya khilaf adalah sebab untuk mengetahui bima yasuqu dhahab ilaih. Sebab mengetahui apa yang membolehkan kita berpendapat dengannya. Wahada in humila kalamu alal mujtahil mutlak. Ini kalau kita bawa ucapan beliau di atas mujtahid yang mutlak. Maksud mujtahid yang mutlak, ya tidak terikat dengan satu madhab. Paham ya? Tidak terikat dengan satu madhab. Wa in humila alal mujtahil muqayyad. Kalau kita bawa ucapan penulis ini di mujtahid yang terikat dengan satu madhab, maka tidak perlu dia tahu seluruh hilaf. Nah, beliau bilang, fal muradu bil madhab ma yastakiru alaihi ra'yu imamihi. Maka di bawah pendapat penulis ini, di atas apa yang telah tetap pendapat imam madhabnya. Liyajtahida fi kemudian bilang, fayajibu ayyakuna aliman biqawaidi madhabi imamihi. Maka ketika dia terikat dengan satu madhab saja, maka katanya wajib dia harus mengetahui kaidah madhab imamnya. Liyajtahida fi takriji ala usulihi. Supaya dia berijtihad dalam mengeluarkan nanti masalah di atas usul imamnya. Di atas kaidah pokok dari imamnya. Au yajtahid fi tarjihi ba'da aqwali imamihi. Atau dia berijtihad untuk menguatkan sebagian ucapan imamnya. Karena kadang imamnya itu punya dua pendapat atau punya tiga pendapat. Nah, kalau dia tahu khilaf yang ada dalam madhabnya, dia bisa menguatkan. Ala ba'din atas sebagiannya disebutkan oleh penulis Jam'ul Jawami annahu la yustaratu, bahasanya tidak dipersyaratkan. Bahasanya tidak dipersyaratkan ilmul mujtahid bitafari'il fiqih. Tidak dipersyaratkan berilmunya si mujtahid dalam cabang-cabang masalah fikih. Li'annaha innama tahsulu ba'dal ijtihad. Karena cabang-cabang fikih itu kan terjadi setelah dia setelah apa? Dia naik ke derajat apa? Ijtihad. Iya, pakai fatustarutu fi. Maka katanya bagaimana dipersyaratkan padanya? Sementara ini dia belum berijtihad. Harus setelahnya baru katanya. Wahada khilafu ma alaihi. Setelahnya. Wahada khilafu ma alaihi musannif. Ini tentunya berbeda. Yang disebutkan oleh penulis Jam'ul Jawami ini berbeda dengan yang dipegang oleh penulis. Karena penulis mempersyaratkan. Dia tahu far'an ba. Aslan terus khilafan ba. Madhaba. Paham kan? Kan penulis syaratkan seperti itu. Sahibul Jam'ul Jawami tidak. Wadhahir. Tapi yang nampaknya kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Anal mujtahid labudda lahu min ma'rifati ba'di tafari. Artinya beliau lebih memilih apa yang disebutkan oleh penulis Warqat, bukan Jam'ul Jawami. Ya, yang nampaknya si mujtahid harus mengetahui sebagian cabang dari ilmu fikih walau litatbiki ba'dil qawaidil fiqhiyah, walaupun hanya sekedar untuk mempraktekkan sebagian kaidah fikihiyah sebagaimana yang telah lewat. ثم قال حفظه الله تعالى وقوله وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد هذا شرط الثاني من شروط المفتي والمراد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم فيكون ما بعده شرط آخر أو يريد بكمال الآلة ما ذكر بعده فيكون تفسيرا وهذا على أنه لا يفتي إلى مجتهد وبه قال جمع من أهل العلم ويرى آخرون lihat baik-baik. Kalau akhir artinya ini yang lain. ويرى آخرون أن المفتي إذا كان متبحرا في مذهب إمامه فاهما لكلامه عالما لراجحه من مرجوحه كفى
walau lam yakun mustati'an istinbata al-hukmi min adillatiha Kalau saya al-ahkami. Apa kalau beda cetak? Saya cetakan saya walau lam yakun mustati'an istinbatul ahkami. walau lam yakun mustati'an istinbata al-ahkami min adillatiha wadhalika li'anna ishtirata al-ijtihadi al-mutlaqi fil mufti yufdi ila kharajin azimin wastirsalil al-khalqi fi ahwaihim wa yudafu ila dhalika ma nushahiduhu fi waqi'il ummati al-islamiyyati min kasratil jahli bil ahkamid dini fi kasirin min ifradiha wa kasratil masyaghilil mutakhassisina fi ahkami syari'ati mimma qad yahawwalul bainahum Yahulu. qad yahullu Biasa saja. qad yahullu bainahum Tidak tas di dalamnya. qad yahulu bainahum wa baina bulughi Kenapa seperti tidak bagus ya? Kalau baca kan kode yahulu. Biasa. qad yahulu bainahum wa baina bulughi darajatil ijtihadi wal qada'u ma'a annahu murakizun Markazun. murakiz markizun Markazun. ma'annahu markazun azimun Tidak dipanjangkan kapnya. Biasa cepat. ma'annahu markazun azimun la yushtaratu fihi al-ijtihadu falyakun al-mufti kal-qadi alladhi yunafidul ahkama wallahu alam. Masya Allah. Kata beliau wa ayyakuna kamilal alati fil ijtihad. Harus dia sempurna katanya alat dalam berijtihad. Ini syarat kedua dari syarat mufti. Yang diinginkan sempurna alat katanya sihatud dihin satu. Akalnya sehat. Wa jaudatul faham. Pemahamannya bagus. Jauh ya, bukan ju. Wa jaudatul faham. Bagus pemahamannya. Faikunu ma ba'daha syarton akhar. Kalau ini yang kita tafsirkan dengan kamilul ala, berarti setelahnya syarat yang lain. Nah, kan yang kita pahami itu kamilul ala itu maksudnya dia punya ilmu bahasa Arab, usul fikih, nahwu, apa dah? Nah, kalau antum bilang kamilul ala maksudnya alatnya itu akalnya. Pemahamannya bagus, sehat akalnya. Maka setelahnya adalah syarat yang lain. Au yurid atau beliau inginkan dengan kamalil ala, sempurna alat adalah madzukira ba'dah. Apa yang beliau sebutkan setelahnya? Faikunu tafsiron. Maka setelahnya itu adalah tafsir untuk kata kamilul ala. Wahada ala annahu la yufti illa mujtahid. Ini berarti tidak boleh berfatwa kecuali mujtahid. Wabihi qala jam'un min ahlil ilm. Dan tidak ada yang boleh berfatwa kecuali mujtahid. Ini pendapat sekelompok dari ahlil ilm. Wa yara akharun. Sementara yang lain berpendapat. Anal mufti idza kana mutabahiron. Bahwasanya si mufti kalau dia mutabahir, luas ilmunya, ditakbir dengan bahar, laut. Kalau dia luas ilmunya, di madhabi imamihi, dalam madhab imamnya. Ini madhab mufti muqayyad. Karena mufti juga itu para ulama bagi dua. Ada mufti mutlak, ada mufti muqayyad. Mufti mutlak itu tidak terikat dengan madhab. Dia hanya berdalil dengan dalil. Ada mufti apa? Muqayyad. Terikat pada apa? Madhab. Kalau dia berfatwa, maksudnya madhab apa? Imamnya. Madhab imamnya. Fahiman likalami, memahami pemahaman ucapan imamnya. Aliman lirojihi min marjuhi kafa. Ada yang mengatakan seperti itu. Dia mengetahui yang roji dan dari yang tidak rojinya, itu katanya sudah cukup. Walau lam yakun mustati'an istimbatul ahkam min adillatiha. Walaupun dia tidak mampu memetik hukum dari dalil. Cukup dia pahami ucapan imamnya saja. Katanya sudah boleh berfatwa. Ini pandangan yang lain. Nah, ini pendapat. Wadhalika li'anna ishtiratul ijtihadil mutlak fil mufti. Belum alasannya. Demikian itu karena kalau mempersyaratkan ijtihad yang mutlak kepada mufti. Yufdi akan mengantarkan ila harajin azim kepada
kesusahan yang besar. Fastirsalil khalq fi hawaihim, dan membiarkan makhluk ya di hawa nafsu mereka tanpa ada yang berfatwa. Tanpa ada yang berfatwa. Wa yudhafu ila dzalika man nusyahiduhu. Dan sekarang kan kadang sebagian orang kan tentunya kamu enggak boleh jawab. Nah, yang jawab yang sana saja. Ya kadang kan orang enggak bisa ketemu sama yang sana. Ini yang belum nyatakan sekarang. Antum harus perhatikan ini kan. Iya. Lihat belum bilang yudhafu ila dzalik, ditambah lagi kepada hal tersebut manusyahiduhum. Apa yang kita saksikan sekarang fi wakil ummah islamiyah, pada kenyataan umat Islam sekarang, min kathratil jahal, banyaknya kebodohan. Nah, misalnya di Sulawesi kita anggap misalnya satu saja yang boleh. Pokoknya yang ada di Palu harus tanya yang di satu saja. Banyak kebodohan di mana-mana. Iya, tentang hukum syariat. Mimma qad yahulu bainahum wa baina bulughi darajatil ijtihad. Iya, enggak. Min kathratil jahal bi ahkamiddin. Banyak kebodohan di hukum agama. Fi katsiri min afrodiha, pada kebanyakan dari umat Islam. Wa kathratu masyagilil mutakhassisin. Tambah lagi sini. Banyaknya kesibukan yang orang yang punya takhusus di situ. Paham ini? Orang yang punya takhusus misalnya dia ahli fatwa. Kadang dia duduk di tempat ini dia sibuk. Paham kan? Sehingga yang di tempat lain tidak bisa dia fatwakan. Atau misalnya kita kirim WA, dalam satu kali duduk masuk 100. Sementara yang bisa dijawab berapa? Kan kalau satu orang, kan begitu. Yang bisa dijawab hanya berapa? Dalam waktu sekian. Dalam waktu sekian. Ini kan sibuk yang mutakhasis. Yang punya ahli di situ sibuk. Fi ahkam syariah. Dalam hukum syariah juga. Mimma qad yahulu, dari apa yang kadang menghalangi bainahum wa baina bulughi darajatil ijtihad. Ya, yang menghalangi antara dia dan antara sampai ke derajat apa? Ijtihad. Jadi dia, ini bisa juga kita pahami. Misalnya ada orang, dia punya takhususnya bahasa Arab. Atau punya takhusus usul fikih. Atau punya takhusus mustalah hadis. Atau punya takhusus tafsir. Kan kadang karena dia sibuk di situ, akhirnya yang lain dia tidak tahu. Kalau antum persyaratkan harus mutlak, dia harus tahu semua dulu baru boleh berfatwa, sulit. Nah, kadang-kadang mereka sibuk dengan satu masalah, yang lainnya mereka tidak baca. Paham kan? Kalau dipersyaratkan harus mujtahid apa? Mutlak. Tahu segalanya baru boleh apa? Berfatwa. Ini sulit. Ini yang belum inginkan. Kadang-kadang ada orang punya takhusus. Punya pembahasannya apa? Yang khusus. Makanya yang di buku-buku yang lebih tinggi lagi nanti itu, seorang boleh berfatwa yang pada perkara yang dia tahu saja. Misalnya dia ahli dalam bab haid. Itu saja boleh dia berfatwa. Walaupun dia tidak tahu di masalah sholat misalnya. Dia tidak punya keahlian di sholat. Iya, dia tidak punya keahlian di mana? Di toharo misalnya. Dia boleh berfatwa di masalah apa? Haid saja. Jelas ini? Ini masalah. Boleh, tidak ada masalah. Iya, yang dia sebutkan. Wal qada, dan kadang dia sibuk untuk masalah qada, ma'annahu markazun azimun, padahal dia adalah sesuatu yang sangat besar, la yustaratu fihil ijtihad, yang apa-apa. Wal qada, masalah qadi. Orang yang menjadi hakim. Dia itu markas besar. Markas besar untuk menetapkan hukum. Tapi la yustaratu fihi al-ijtihad. Kan tidak dipersyaratkan dia bahwa qadi itu harus ahli dalam segalanya. Dia kan cuma ahli dalam apa? Bidang hukum yang dia mau terapkan. Yang disebutkan. Fal yakun mufti kal qadi. Maka fal yakun al mufti kal qadi. Mufti itu seperti qadi. Alladhi yunafidul hakam. Yang menguraikan hukum. Yang menguraikan apa? Hukum. Dari situ yang dipahami, beliau ingin mengatakan bahwa tidak dipersyaratkan si mujtahid itu harus mujtahid mutlak. Si mufti. Tidak dipersyaratkan harus dia mujtahid mutlak. Ini yang beliau katakan terakhir.
terkait dengan ucapan beliau kamilul alah. Kamilul al-alah. Nanti disebutkan setelahnya lagi alat apa itu yang sempurna. Alat apa itu yang sempurna. Kita baca itu besok. Sekaligus kita masuk di syarat mustafti. Orang yang meminta fatwa. Ya, orang meminta fatwa. Kayaknya ini diselesaikan sama Konawe sama Aldi. Alhamdulillah. Sedikit lagi insya Allah.